Smart Listener untuk sore hari ini tentunya untuk Anda nih ya yang tertarik untuk menekuni usaha bisnis ternak ayam kampung. Nah, tentunya di sore hari ini kita berbagi tips, berbagi inspirasi di Senin Inspirasi, dan sore hari ini saya sudah menghadirkan dua tamu spesial saya yang tentunya kita ajak berbincang ya di sore ini. Baik, sore ini saya sudah bersama dengan dua pengusaha peternak ayam kampung. Saya perkenalkan dulu nih ya. Yang pertama di sini ada Pak Saifuddin Muslimin yang biasa kita panggil ya dengan Pak Evo. Ini merupakan salah satu yang menekuni usaha ternak ayam kampung, dan beliau ini juga merupakan direktur Permata Farm ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smart Listener. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk pada sore hari ini. Nanti kita akan sharing-sharing dan diskusi tentang beternak ayam kampung. Ya. Ya, ini berbagi inspirasi ya di sore hari ini ya. Saya manggilnya Pak Evo ya. Iya, Pak Evo, siap. Gimana kabarnya Pak Evo? Alhamdulillah sehat, tetap pakai masker. Tetap jaga kesehatan ya Pak Evo ya, jangan sampai stres gitu ya. Oke, di sini juga ada Muhammad Endi Septianto. Tadi mohon maaf ya, agak-agak ribet pengucapannya. Saya manggilnya Endi aja ya. Endi Mbak ya. Salah seorang yang menekuni juga untuk ternak ayam kampung ini ya. Gimana kabarnya? Baik Mbak. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap pakai masker juga Mbak. Tetap pakai masker ya, tetap ya. Oke. Dan ya, Smart Listener untuk Anda yang mendengarkan perbincangan kami live ya secara audiovisual sekali lagi, dan Anda yang tertarik nih untuk mendengarkan ataupun Anda yang ingin berinteraksi bersama kami di sore hari ini, silakan ya untuk melalui line WhatsApp kami di 0811 46 10 11 dan juga bisa ya live chat di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Oke, yang sebelumnya saya saya manggilnya Evo aja gitu ya, lebih enak gitu ya. Evo ini beternak ayam kampung ya. Ini bisa cerita sedikit nggak sih untuk mengapa tertarik untuk menekuni bisnis ternak ayam kampung? Dari sekian banyak bisnis yang ada saat ini, mengapa tertarik untuk menekuni bisnis ataupun ternak ayam kampung ini, Evo? Ya, jadi ternak ayam kampung ini awalnya kita sebenarnya hobi. Kemudian sebenarnya kami ini pengusaha di bidang lain. Ada, kalau Endi ini beliau adalah wira swasta juga. Saya sendiri fokus di kontraktor sebenarnya. Kemudian kita juga ada beberapa usaha pengangkutan hasil tambang di Kalimantan. Tapi begitu pandemi ini masuk, ya semua sektor dihantam ya, termasuk usaha-usaha yang kita jalani. Proyek-proyek sebagai kontraktor itu kan tidak ada yang jalan, sehingga kita coba banting setir dengan cepat. Dan yang paling terpikirkan waktu itu, karena memang hobi dan barangnya ada ayam beberapa ekor waktu itu, ya kita tepatnya bulan Maret ya, jadi 1 tahun sudah sekarang ini, tepatnya bulan Maret tahun lalu, kita putuskan untuk berusaha beternak ayam kampung. Jadi karena memang hobi, waktu itu ada sekitar 200 ekor yang kita pelihara ya sekedar iseng-iseng. Ini bukan sekedar iseng lagi kan? Coba kita jual di marketplace Facebook waktu itu. Awalnya kita pakai marketplace Facebook dan rupanya cuma 3-4 hari habis. Nah, di situ saya dan Endi ini mulai berpikir, nah ini harus kita kembangkan dengan serius ini. Mulailah kami mengajak beberapa keluarga di kampung ya, di Sopeng, di Maros, di Goa, di Takalar untuk ikut beternak. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita punya siklus peternakan itu bisa sampai 20.000 ekor. 20.000 ekor dan kita bisa panen itu sekitar 2.000 ekor per minggu. 20.000. Oke, 20.000 ekor ya. 20.000 ekor yang ada di dalam kandang dengan berbagai jenis usia. Yang kita panen itu sekitar 2.000 ekor per minggu.
2.000 ekor per minggu ya. Iya. Per minggu. Oke. Ini tentunya tadi yang seperti diinformasikan oleh Evo ya. Ini tadinya cuma hobi gitu kan, terus berpikir untuk dikelola secara profesional begitu. Untuk dikelola secara profesional ini kan hal yang tidak mudah gitu kan. Ini tentunya yang tadinya mempunyai bisnis yang lain terus beralih untuk beternak ya. Apa sih yang menjadi tantangan, Evo? Ya kalau beternak Iya. ini memang tantangannya cukup banyak, apalagi ayam kampung ini. Ada yang tantangannya itu ada penyakit, Iya. ada penyakit. Kemudian beberapa, walaupun beternak, kalau kita beternak mungkin 1-10 ekor ayam itu kan gampang, tapi kalau sudah 100 lebih itu mesti pakai SOP yang ketat untuk beternak sebanyak Benar-benar itu. ya. Apalagi kalau sampai puluhan ribu. Tapi corona kemarin ini, awal corona ini kan memaksa kita memang untuk berpikir ya, keluar dari zona nyaman. Iya. Jadi saya menangkap ada 4 perubahan perilaku konsumen di masa pandemi. Nah, jadi konsumen itu yang pertama, mereka lebih peduli pada kesehatan. Iya. Sehingga mereka itu akan memilih-milih makanan atau produk-produk yang paling pertama itu sehat. Jadi menurut kami ayam kampung ini termasuk produk yang sehat jika dibandingkan dengan ayam-ayam jenis lain. Kemudian di masa pandemi ini juga ada peningkatan penggunaan internet khususnya dalam belanja online. Nah, jadi sekarang ibu-ibu rumah tangga yang tadinya gaptek pun sudah bisa belanja online ya, terpaksa karena keadaan. Langsung menyesuaikan ya. Oke. Terus ada lagi perilaku konsumen itu di masa pandemi ini, dia lebih banyak tinggal di rumah. Jadi menghindari keluar karena takut terjangkit, dan itu juga adalah himbauan dari pemerintah. Nah, kemudian ini yang keempat ini, sebetulnya corona ini bisa menjadi, pandemi COVID ini bisa menjadi semacam start awal bagi semua jenis usaha ya. Karena kita lihat bahwa pengusaha yang besar pun harus mulai dari nol sekarang, memikirkan bagaimana cara bertahan, bagaimana cara melayani konsumen di tengah-tengah pandemi, sehingga kami menganggap ini adalah kesempatan. Tentu kalau kita bicara tentang ayam kampung ya, di Makassar ini sudah banyak juga ya, banyak juga beberapa restoran atau pengusaha-pengusaha yang sudah lebih dulu. Tapi corona ini membuat kita harus start awal. Jadi ini adalah peluang menurut saya. Nah, ayam kampung ini jenis apa yang dikembangkan? Ayam kampung yang kita kembangkan ini adalah ayam KUB, ayam kampung unggul Balit Bangtan. Ini sejarahnya, ayam kampung ini dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Jadi kalau ayam kampung lokal itu mungkin butuh waktu sampai 8-10 bulan untuk bisa mencapai bobot konsumsi. Sementara ayam ini cukup 4 bulan saja sudah bisa mencapai bobot konsumsi. Berapa bobot konsumsinya itu? Sekitar 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo hidup, iya. 1 kilo. Jadi memang ayam ini sejarahnya itu adalah diambil dari seluruh Indonesia ya. Diambil bibit-bibit terbaik, dikumpulkan oleh Kementerian Pertanian, kemudian dikawinkan. Dikawinkan, dibuang sifat jeleknya, diambil sifat-sifat yang baiknya, hingga 12 keturunan terciptalah ini jenis bibit ini. Jadi keunggulannya ada 2. Yang pertama, dia bisa masuk bobot konsumsi dengan cepat, cukup 4 bulan saja. Cukup 4 bulan ya. Yang kedua, dia juga bisa, kalau dipakai untuk menjadi ayam petelur, dia juga bisa menghasilkan telur cukup banyak dengan rasio 50%. Oh iya, jadi bisa ayam petelur, terus bisa juga dikonsumsi dagingnya ya? Dia bisa jadi ayam kampung petelur juga. Kalau sudah masuk di usia 8-9 bulan, dia bisa mulai bertelur. Dan memang rasio bertelurnya cukup tinggi. Jadi misalnya kita punya 100 betina, dia akan bertelur 50 butir sehari, karena 50 rasionya butir, 50%. Itu 50 butir per hari ya? Iya. Oke.
Ya, jadi itu tadi ya untuk pilihannya jenis ayam kampung yang dikembangkan untuk itu adalah jenis KUB ya, Evo ya. Sebetulnya di Makassar ini yang beredar jenis-jenis ayam kampung yang lain juga cukup banyak. Ada yang orang katakan ayam kampung super, Iya. ayam joper, kemudian ada juga ayam pejantan, ada juga ayam afkir ya. Tapi ya itu ya Pilihannya? Itu sebenarnya bukan pilihan juga, tapi itu adalah jenis ayam yang sebenarnya bukan ayam kampung, tapi oleh penjualnya disebut juga ayam kampung. Jadi memang konsumen ini mesti lebih Teliti waspada dan lebih teliti. Lebih teliti ya. Oke, itu tadi ya dari Evo. Nah, kalau dari Andy sendiri ada yang ingin tambahkan nggak? Oh iya. Silakan. Salah satu juga alasan kami kenapa memilih jalur di peternakan ayam kampung ini, Mbak. Itu setelah kami melakukan penelitian, Mbak, di beberapa supermarket yang ada di Makassar. Ternyata itu ayam-ayam kampung yang berada di situ itu kebanyakan dari Jawa Timur dan Australia, Mbak. Kok bisa seperti itu? Saya juga kurang tahu, Mbak. Namanya untuk supply di wilayah Sulsel sendiri itu seperti apa? Kenapa bisa sampai keluar begitu? Di sini belum ada peternakan yang besar seperti di sana. Ya, ini khusus untuk ayam kampung ya? Ya betul, yang bisa supply sebanyak permintaan dari supermarketnya. Berarti peluangnya potensinya ini masih cukup besar gitu ya? Yang kedua, Mbak, itu banyak kita survei juga di beberapa rumah tangga itu. Bisa lebih dekat dengan mic-nya. Kalau mereka ibu-ibu itu mencari ayam kampung itu mesti ke pasar dulu, Mbak. Kalau bukan ke pasar Dayak, ke pasar Terong atau ke pasar sawah. Ya, ini harus berburu hunting pagi-pagi ya. Iya betul. Dan itu harus pagi hari. Iya. Dan ini kita tangkap peluangnya. Bagaimana kalau seumpamanya ini kita kelola dengan baik, terus kita lakukan dengan online. Jadi mereka ibu-ibu ini tinggal tunggu di rumah, kami yang antarkan. Oke, jadi bisa ngerjain yang lain gitu ya. Seperti itu, ngerjain yang lain, terus nggak terasa itu pesanannya udah datang, Iya, udah betul, sampai betul. begitu. Oke, kita break dulu ya untuk sesaat, Evo dan juga Andy dan smart listener, untuk Anda juga nih yang ingin mengetahui lebih banyak lagi ya untuk menekuni usaha yang satu ini. Baik, sebelum saya kembali ke Andy, saya ke Evo lagi nih. Tadi kan seperti diinformasikan ya bahwa ini tantangannya ya untuk beralih menjadi pengusaha ya atau beternak ayam kampung ini memang semangatnya ini memang harus luar biasa ya, apalagi di saat pandemi seperti saat ini ya, untuk bisa kemampuan untuk bisa menangkap peluang pasar juga itu dibutuhkan kecepatan begitu. Nah, Evo kalau tadi ya seperti diinformasikan beralih untuk ternak ayam kampung tentunya itu dari melihat potensi pasar juga, kemudian melihat perilaku dari para konsumen ya, yang saat ini di saat pandemi seperti saat ini salah satunya adalah itu mereka menginginkan di rumah saja ya, dan ini merupakan salah satu himbauan pemerintah juga ya. Jadi dari Evo dan juga Andy ini bisa menangkap peluang pasar itu seperti begitu ya untuk perilaku dari konsumen juga. Betul, Baik. Saya kembali lagi nih untuk beternak ayam kampung ya. Tadi seperti diinformasikan ya, sebenarnya pada saat memilih beternak ayam kampung apa sih yang menjadi tantangan terbesarnya? Kalau dilihat dalam satu usaha itu kan ada biaya-biaya yang memang harus kita keluarkan dan itu memang cukup besar begitu. Kalau untuk ternak ayam kampung apa nih yang menjadi biaya-biaya ataupun yang memang harus dikeluarkan yang cukup besar nilainya? Baik, smart listener, jadi saya cerita sedikit juga pengalaman kita yang menjadi tantangan. Sekitar 2 bulan setelah memulai usaha ini, kita pernah mengalami yang namanya kematian massal satu kandang. Wah, itu Jadi berapa sampai jumlahnya? 3.000 ekor langsung mati dalam waktu 3 hari itu pernah juga sudah. Tapi ya 3.000 ya. itu kita jadikan pelajaran, jadikan pengalaman, sehingga sekarang ini
kita bukan terfokus pada hanya satu kandang. Jadi kita membagi resiko sekaligus juga membagi rezekinya. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa peternak di daerah-daerah, terutama di wilayah sekitar Makassar, Maros, Pangkep, Goa, Takalar. Jadi kita bekerja sama di peternakan. Jadi kita biasa bentuk kerjasamanya itu kita menyuplai DOC-nya, peternak yang menyediakan pakannya, atau dibalik, kami menyediakan pakannya, peternak yang membeli DOC-nya. Nah, kenapa kami tidak melakukan subsidi 100%? Karena ditakutkan kalau 100% kami semua yang supply, nanti rasa memiliki dan rasa tanggung jawab dari peternak itu kurang biasanya, karena mereka bisa mengatakan bahwa bukan jiwangku. Ya. Bukan jiwangku. Jadi rasa memiliki tuh bersama-sama gitu ya. Jadi sebetulnya aktivitas kunci dari kegiatan kita ini ada 4. Ada yang pertama itu peternakan. Itu tadi saya sudah ceritakan bahwa awalnya kandang kita ini di satu tempat, tapi setelah kita mengalami masalah seperti itu, kita coba membagi resiko sekaligus rezekinya. Kemudian kegiatan yang kedua itu ada pemotongan. Nah, ini juga kegiatan besar dalam sebuah peternakan ya. Karena disitulah pengolahannya harus bersih apa segala macam. Kemudian yang ketiga itu pengolahan. Nah, pengolahan ini dari ayam mentah kita buat menjadi beragam menu masakan. Nah, dan yang terakhir, yang paling menantang itu adalah penjualan. Nah, jadi ini ada nih empat, ada 4 aktivitas kunci: peternakan, pemotongan, pengolahan, dan penjualan. Nah, kalau penjualan ini pakarnya Andy ini yang lebih tahu. Oke, sebelum kita ke penjualan, saya ingin tahu dulu nih untuk pengolahannya sendiri itu seperti apa sih? Untuk pengolahannya sampai bisa dari bahan mentah terus bisa menjadi makanan yang siap disantap begitu. Nah, itu bagaimana? Apakah itu bermitra juga atau bagaimana? Kalau pengolahannya kita sendiri, ya yang melakukan pengolahan. Jadi dari daging yang ayam yang masih hidup kita sembelih tentunya sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga sesuai dengan arahan dari Badan POM. Tentu kita menyediakan tempat pemotongan yang sesuai standar. Kemudian setelah dipotong, kita bukan cuma menjual ayam mentah, kita juga menyediakan beragam menu masakan yang dengan berbahan dasar ayam kampung. Misalnya ayam goreng, ayam bakar, nasu leko, nasu paleko, dan lain-lain lah, yang semuanya menggunakan ayam kampung. Wah. Dan makanan kampung, jadi kalau ada orang kangen dengan makanan kampung bisa order. Bisa order gitu ya. Ini sore-sore ngomongin makanan jadi lapar saya. Oke, kita masih lanjut sebentar ya untuk bagaimana untuk tadi ya untuk penjualan ya. Oke, dibutuhkan strategi juga tentunya di sini ya untuk penjualan. Tapi sebelumnya kita ada live chat ya yang sudah masuk, ini saya baca dulu ya satu persatu. Yang pertama ya, ini mau nyapa aja nih dari Tenri Oji, akun Tenri Oji, kemudian ada Max TV. Sore Mas, ini mau nanya gimana cara mengatasi masalah pakan? Langsung aja dijawab. Langsung dijawab aja ya. Jadi pakan ini adalah komponen terbesar dari peternakan, apapun itu termasuk peternakan ayam kampung. Jadi kita harus pintar-pintar menyediakan pakan alternatif. Karena kalau kita bergantung pada pakan pabrikan tentunya dia boros ya, akan banyak mengeluarkan biaya. Tapi untuk ayam kampung ini itulah kelebihannya ya yang namanya ayam kampung, sehingga dia tidak perlu 100% menggunakan pakan pabrikan. Oh begitu. Ayam kampung ini sisa-sisa dapur itu bisa juga. Itu juga bisa karena ini ayam kampung. Tidak ada bedanya dengan kalau kita di kampung-kampung itu melihat ayam kampung yang dilepas liarkan ya begitu. Bisa sehat gitu ya. Iya, kita kasih sehat. Tapi kita juga kan mengejar bobot ini. Ceritanya mengejar bobot sehingga harus dikombin lah antara pemeliharaan yang modern dan tradisional. Kalau kami sendiri untuk menghemat pakan, kami hanya menggunakan 20% pakan pabrikan. Ya. Selebihnya itu kita gunakan dedak ya. Dedak.
kemudian jagung, Mhm. atau bagaimana, atau pakan-pakan alternatif apa yang ada di sekitar lokasi kandang ya. Mhm. Jadi untuk ayam kampung ini banyak, kita bisa ternak maggot juga untuk pakan, kemudian ada juga tanaman air, azolla, semua bisa dan semua bagus untuk ayam. Mhm. Jadi Untuk pakan pabrikannya? kalau ayam jenis lain ya, Hmm. ayam potong atau ayam petelur itu dia tidak bisa sama sekali pakai pakan alternatif. Nah, dia harus pakan pabrikan. Kapan dia pakan pabrikannya ini terlambat atau kurang dikasih, dia akan berhenti bertelur lah, dia akan sakit-sakitan lah. Tapi kalau ayam kampung ini, nah itulah kelebihannya. Makanya kami gampang saja kami mengajak rekan-rekan di daerah, siapa-siapa yang mau, mau ikut beternak, punya lahan di sana, karena teknik pemeliharaan ayam kampung ini sebetulnya tidak usah diajarkan lagi ke orang-orang, karena kebanyakan keluarga kita itu ya sudah tahu lah kalau beternak ayam kampung. Memang secara iya, alamiah. secara gitu ya. alamiah. Secara Beda alamiah. dengan ayam-ayam jenis lain yang memang kandangnya pun harus miliaran. Ya. Untuk membeli pakannya harus ratusan juta dan lain-lain. Ya. Tapi kalau semuanya, kalau ayam kampung ini, kalau di untuk ayam jenis broiler itu kan kadang stres gitu ya. Ayam kampung tidak ya? Ayam kampung itu memang tingkat kematiannya lebih rendah, tingkat stresnya juga. Ya kemudian yang paling saya rasakan keuntungannya ya, karena saya juga udah pernah coba yang lain, jenis ayam lain ya. Pakannya ini kita bisa kreatif lah menciptakan pakan sendiri dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar. Ya, oke. Dari Andy mungkin ingin nambahin? Silakan. Apa ya? Ini terkait pakan masalah pakan. Kalau pakan pabrikan ya, kalau pakan pabrikan itu harganya kan biasanya satu karung tuh sampai 400.000. 400.000. Kalau kita menggunakan full 100% pakan pabrikan, modal pemeliharaan ayam kita itu bisa sampai 40.000 per ekor. Itu untuk satu ayam ya? Rinciannya itu sekitar 12.000 harga DOC, sisanya itu ya pakan. Memang pakannya mahal kalau pakai pakan pabrikan. Tapi dengan sistem yang kami buat ini, 20% pakan pabrikan, ditambah 30% dedak, 30% jagung, dan 10% hijauan. Hijauan ini bisa kangkung, bisa sisa-sisa dapur, apa segala macam. Itu kami bisa memproduksi satu ekor hingga konsumsi itu dengan modal 27.000. 27.000. Jadi memang cukup lumayan lah hasilnya. Jadi kalau kita bisa jual di harga 40.000 atau 50.000 ya sudah lumayan, sudah bisa 100% keuntungannya. Oke. Dan terus kami tuh Ya, silakan Andy. Bisa lebih dekat dengan mic-nya. Ini kayaknya udah, ya silakan. Limbahnya kami gunakan lagi, Mbak. Iya? Limbah dari ayam kampung kami gunakan. Oh, jadi itu diolah lagi. Iya, itu bisa dimanfaatkan usus lagi. Itu ya kami juga ternak lele di tempat kami. Oh ya. Itu usus-ususnya kami kasihkan lele. Terus untuk kotorannya kami gunakan untuk pupuk lagi, Mbak. Pupuk kompos. Iya, ya. betul. Kan sekarang zamannya ibu-ibu pelihara bunga. Itu menyuburkan tanaman betul. ya. Wah, jadi semuanya tuh terpakai ya. Iya, betul. Aduh, benar-benar luar Bukan biasa. kemarin itu ada orderan, dia minta dikasih bulu ayamnya. Iya. Mau dipergunakan katanya kemoceng. kerajinan tangan. Kemoceng ya. Iya, Mas. Jadi kalau sekarang ini kita beternak ini nggak usah khawatir dengan limbahnya ya, karena Semuanya ibu-ibu semangat datang sendiri ambil. Iya, Pak. Oh iya ya. Lagi zamannya bunga-bunga kan. Menyuburkan tanaman ya. Bener ya. Oke, jadi semuanya itu bermanfaat ya. Oke, kita baca lagi untuk live chat yang sudah masuk ya sore hari ini. Tadi Max CV, kemudian ada akun Nima Hidroponik. Bagaimana prospek ke depan untuk ayam kampung katanya nih? Iya, kalau kita bicara prospek ya, jadi memang peluang usaha ayam kampung ke depan ini masih sangat terbuka lebar. Kami sendiri merasakan. Jadi kami sejak membuka awal itu tidak pernah
cukup stok kami. Semakin banyak kami pelihara, semakin banyak kami panen, ya semakin terasa juga masih kurang. Kalau kita boleh buka informasinya ya, untuk warung makan seperti ayam goreng Sulawesi, Begos dan lain-lain, itu mereka butuh 1.000 ekor lebih per hari. 1.000 ekor lebih per hari ayam kampung. Itu Sementara cabang, Pak. peternak ayam kampung ini masih terbatas jumlahnya. untuk di wilayah Sulsel ya. Jadi kami pun ini belum pernah juga, kami baru sekali 2 kali ya melempar ke rumah makan seperti itu, karena tanpa melempar ke warung makan pun kami bisa jual sendiri sebetulnya. Tentu dengan harga yang lebih bagus lah kalau kami jual sendiri dibanding kami harus melempar ke restoran-restoran itu. Itu apa ya? Untuk selisihnya bisa berapa besar? Kalau dibanding jual sendiri sama Kalau langsung ke rumah makan gitu. Kalau kita jual sendiri bisa 50 sampai 60 ribu per ekor. 50 sampai 60 ribu. Kalau ya. kita jual ke rumah makan ya 30 ribu mereka belinya. Kalau jadi masakan lebih mahal. Oh, jadi masakan lebih mahal lagi ya. Kalau sudah jadi menu masakan ya lebih mantap lagi. Lebih mantap lagi. Oke, kita ini Bisa ya 100% untungnya, Pak. Oke, untuk penjualan. Nah, ini gimana nih kiatnya untuk strateginya untuk penjualan nih, Andy ya? Iya. Ya. Kalau untuk penjualan itu, Mbak, selain kita flyering brosur di door to door itu, kami juga lakukan secara online di Instagram kami. Bisa lebih dekat dengan mic-nya Andy. Di Instagram kami di Permata Farm. Itu kalau di Makassar, kalau di Goa itu Permata Farm _Samata. Ya. Selain itu kami juga beberapa ada Instagram ya. ya. Iya, betul. Di Facebook juga ada. Facebook, Instagram. Sama namanya kok di Facebook. Iya, sama ya. Oke. Terus kami juga memakai beberapa selebgram untuk beberapa selebgram ya untuk memasarkan, untuk kami. memperkenalkan. Iya, betul, Mbak. Bahkan ada, Mbak, itu kami tidak tahu nih bilang dia selebgram. Itu kami terima kasih sama Mbak Nurul Anissa. Itu dia pesan ayam di kita. Terus dia merasa puas. Dia endorse sendiri, Mbak, tanpa dibayar. Padahal biaya endorse kalau kita bayar, Mbak, itu 1 jutaan. 1 Ini jutaan. gratis free. Oke. Dan bukan cuma 1-2 postingan, Mbak, berkali-kali postingan. Berartinya dapat kiriman ayam lagi dong gratis ya. Biasa kami kasihkan bonus nih, Mbak. Oke. Ya, itu ya. Jadi memang di masa pandemi saat ini memang untuk penjualan itu memang harus lebih kreatif gitu Iya, ya. betul, Mbak. Kira-kira tantangannya apa nih untuk untuk penjualan begitu kan? Dari dari cara packingnya kah atau gimana tuh? Kalau sekarang, Pak, untuk penjualan itu sebenarnya kalau untuk sales per hari itu sudah nutup sih, Mbak. Cuma yang jadi kendala sekarang itu bagaimana kita ketepatan waktunya sampai di customer. Oh gitu. Iya, ya? betul, Mbak. Itu Iya. masih menjadi salah satu hal yang memang harus betul. ditingkatkan lagi ya. Iya. Selain karena kendala kurir yang masih kurang, itu juga biasa di pemotongan, Mbak, yang sampai sekarang belum ditemukan Ya, solusinya. karena orderannya membludak. Jadi satu tempat pemotongan atau bagaimana nih? Satu, Satu tempat pemotongan ya. Jadi Itu yang untuk terpercaya tentunya. Ya silakan. Untuk semua kegiatan kita ini, kita punya karyawan itu mungkin sudah ada 20-an ya. 20-an orang itu di luar peternak ya. Ya. Kalau peternak di daerah ya 50 orang sudah ada juga yang kita bekerja sama. Jadi ya kita membuka lapangan kerja, kemudian ya banyak orang-orang yang tadinya bekerja di perusahaan, di PHK, dia bilang saya mau belajar beternak, ya yuk sini kita sama-sama lah mulai beternak. Karena sekali lagi beternak ayam kampung ini paling gampang lah dibanding ternak-ternak yang lain. Oke ya. Jadi itu, Mbak, kalau ada yang ingin beternak itu kami juga lakukan edukasi kepada mereka. Oh jadi melakukan bukan sekedar dilepas, Mbak. Ada pendampingan juga yang Betul, dilakukan iya, betul. ya dari Evo dan juga Iya, Andy. betul. Wow, ini luar biasa banget ya. Yang muda yang beternak. Saya kembali membaca ya dari akun Erni Damayanti. Nah, sukses usahanya nih, Pak Evo dan juga Andy. Kemudian dari Mila Makassar, apa yang memotivasi Anda berdua tetap konsen di bidang ini? Terus gimana sih prospeknya sampai sekarang katanya? Ya, langsung dijawab Evo.
prospeknya yang memotivasi ya. Jadi ada yang bagian pengolahan ya, mulai dari awal, terus ada yang pemasaran ya. Itu gimana untuk Iya, bisa jadi tetap survive gitu ya? iya, yang memotivasi kita untuk tetap bertahan di bidang usaha ini tentu yang pertama karena memang kami senang dengan usaha ini. Itu yang saya katakan tadi, berawal dari hobi. Jadi daripada hobinya keluar uang, mending kita cari uang dari hobi. Kemudian yang kedua, karena beternak ayam kampung ini sangat mudah, sehingga kita bisa mengajak keluarga atau orang-orang yang juga mau berusaha. Jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan lah. Sampai saat ini kita sudah bekerja sama dengan hampir 50 orang peternak di beberapa kabupaten sekitar Makassar. Ya, karena kita juga harus di sekitar Makassar ya, karena di Makassar mungkin sudah sulit mencari lokasi atau lahan. Kemudian prospek ke depan ya tentu saya sudah sampaikan tadi bahwa ayam kampung ini prospeknya sangat bagus, sangat menjanjikan. Ada beberapa peluang-peluang pasar yang bisa kita manfaatkan. Bahkan dengan cara yang kami pakai ini, kami sebetulnya melakukan ecer ya dari menuju ke rumah-rumah tangga. Jadi orang pesan 1 ekor pun kami layani. Kemudian restoran yang juga pesan langsung banyak pun kami layani. Jadi memang tergantung ya dari prospeknya ini masih sangat bagus ke depan. Ya, oke. Itu dari Mila Makassar ya. Kemudian ya, dari live chat berikutnya saya coba lagi ya. Ini dari akun Ali, Mas Evo dan Mas Endi. Saat ini sebagai peternak ataukah pengepul atau memang sudah ada komunitas yang beternak katanya? Komunitas beternak. Iya, jadi kami ini beternak sendiri. Jadi kami punya kandang di daerah Sopeng. Kemudian kami juga membuat komunitas. Kami juga membuat komunitas-komunitas peternak yang terdiri dari beberapa orang yang memang pada dasarnya sudah punya kemampuan untuk beternak ayam kampung. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa beternak ayam kampung ini tidak memerlukan keahlian khusus ya. Mungkin 1 atau 2 kali pertemuan membahas teknis saja sudah cukup. Bahkan kami sudah membuat modul atau SOP yang bisa sama-sama kita pelajari. Jadi kami membuka peluang bagi teman-teman untuk bergabung dalam komunitas kami, komunitas peternak, komunitas untuk beternak ayam kampung ya. Jadi itu ya, kami punya kandang sendiri, tapi kami juga tidak menutup kesempatan bagi teman-teman yang ingin bermitra ikut bermitra, ikut beternak, sama-sama kita belajar dan sama-sama nanti kita menguasai ayam kampung di Makassar. Insya Allah ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Selain peternak, Mbak, kami juga membuka program reseller, Pak. Oh iya, program reseller ya. Jadi istilahnya kami itu bagaimana menjual ayam tanpa menyentuh ayam. Oh ya, bisa kah? Iya, betul, Mbak. Jadi gimana itu? Ya, cukup pasarkan kami, Mbak, Instagram atau foto-foto kami tampilkan di status WA masing-masing reseller itu. Kalau ada order baru hubungi kami. Oke. Iya. Jadi gimana dong untuk jadi reseller, dari nomor dari Evo atau Andy? Atau Instagram ya? Kita punya nomor khusus untuk penjualan, jadi nanti bisa dihubungi ke situ, baik yang mau membeli ayam ataupun mau menjadi reseller. Bisa ke nomor 0812 4568 9393. Sekali lagi 0812 4568 9393. Oke, itu dicatat ya. Dari Andy ada yang ingin ditambahkan? Itu biayanya biasa per ekor itu kami kasih ongkos itu 5.000 untuk reseller. Dia fee-nya untuk mereka 5.000 per ekor.
5.000 jadi per ibu-ibu mungkin yang punya banyak teman-teman suka masak, suka masak. mau jual ayam tapi tidak perlu pegang ayam ya, yang dipegang cuma HP dan betisnya suaminya saja di rumah. Bisa mendapat tambahan dari sini ya. Oke. Iya. Cukup menjadi penyambung lidah gitu ya. Betul, Mbak. Oke, ini ada live chat lagi ya. Saya coba baca lagi ya. Jadi tadi tuh dari akun Erni Damayanti tadi sudah dibaca ya untuk live chatnya. Kemudian Ali sudah tadi. Kemudian AWTV, bagaimana caranya nih kalau mau order ayamnya katanya? Sudah tadi disebut, Mbak. Ya, Sudah itu disebut tadi ya? nomornya ya, sudah disebut nomornya. Bisa juga di Instagram @permata_farm. Oke, Ya. @permata farm ya. Wah, ini ada juga nih yang masuk nih, Tenri Oji katanya. Saya suka ayam bakarnya, mantap banget. Terima kasih ya untuk Tenri Oji. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Andy, kemudian dari Evo. Ini apa sih khususnya untuk berbagi tips juga nih untuk teman-teman yang memang juga tadi seperti diinformasikan bahwa peluangnya ini masih cukup besar ya. Ada yang tertarik untuk menekuni bisnis beternak ayam kampung ini juga, silakan dari Evo. Iya. Iya. Jadi kami ini mengajak seluruh teman-teman pendengar Smart Listener khususnya yang ada di wilayah Makassar dan sekitarnya Iya. yang ingin ikut beternak ayam kampung, bergabung bersama komunitas peternak kami. Insya Allah kita bisa bermitra dengan berbagai macam sistem. Bisa kita subsidi 50% pakannya atau kami subsidi DOC-nya karena terus terang sampai saat ini kami masih kekurangan suplai. Jadi jumlah permintaan lebih banyak daripada suplainya. Stoknya masih Iya. kurang ya. Jadi memang peluang masih terbuka sangat besar. Perlu saya sampaikan lagi kepada smart listener semua bahwa beternak ayam kampung ini sangat mudah dibanding semua jenis ternak-ternak yang lain. Karena ayam kampung ini tidak rewel, pakannya bisa kita combine dengan bahan-bahan alam sehingga bisa lebih murah, lebih tahan terhadap penyakit dan tingkat kematiannya juga rendah. Oke. Mirip lah, Mbak, sama kalau dibandingkan orang kampung sama orang kota. Biasanya lebih survive orang kampung. Ya. Ya, kemudian yang kedua, Oke, ada lagi yang disampaikan. yang silakan, kedua Evo. walaupun namanya ayam kampung ya, tapi kita memasarkannya ini tidak dengan cara kampungan ya. Kami juga memakai channel-channel yang modern. Bahkan kami mengajak teman-teman sekalian smart listener yang kira-kira masih punya waktu lah untuk main HP, medsos, yang punya teman-teman suka masak, bisa mendaftar menjadi reseller kami. Oke. Kami masih membuka peluang untuk menjadi reseller, tidak perlu dipegang ayamnya, cukup HP saja HP aja. yang dipegang. Teman-teman menerima orderan, disampaikan kepada kami yang siapkan ayamnya, kami yang antarkan sampai ke tempat tujuan. tempat konsumennya. Tempat tujuan ya. 1 ekor pun kami layani, Mbak. 1 ekor pun itu dilayani ya. Betul. Dari Andy ada yang disampaikan? Sudah cukup, Mas. Udah ya. Lengkap. Jadi sekali lagi nih ya, untuk Anda nih smart listener yang tertarik, untuk nomor WhatsApp-nya juga bisa dibagikan lagi sekali lagi. Iya, untuk nomor WhatsApp-nya 0812 4568 9393. Oke, ya. Jadi sekali lagi ya, smart listener, itu ya. Jadi Anda juga bisa bermitra, tentunya menjadi peternak ayam kampung, tentunya dengan Permata Farm ya.